Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan di sini kami akan membahas atau mendiskusikan terkait dengan Indonesia sebagai negara hukum dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Gus Baldain Nurrohmah dan rekan saya Arlin Yanwari. Saya Rafa Heru Putra Rasid. Nah, sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini. Sejak menjelang era reformasi, sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98 hingga penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa, kasusnya masih menggantung. Kita langsung ke informasi pertama, Saudara. Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Dalam paparannya, Presiden Jokowi menaruh simpati kepada keluarga korban pelanggaran HAM berat. Pemerintah menjamin akan memulihkan kembali hak-hak para korban secara adil dan bijaksana. Melalui tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang diketuai Menko Polhukam, pemerintah mengidentifikasi ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang harus ditangani. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Setelah bekerja selama lebih kurang 3 bulan, Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (PPHAM) akan menyerahkan berkas berupa rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Secara umum, rekomendasi akan berisi permintaan pengakuan negara atas peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu dan rehabilitasi korban berupa bantuan sosial. Ketua Pelaksana Tim PPHAM Makarim Wibisono pada Rabu 28 Desember 2022 mengatakan, rekomendasi ini sudah selesai disusun berdasarkan hasil pertemuan dan audiensi dengan korban dalam 12 peristiwa pelanggaran HAM berat. Menurut Makarim, jika sesuai jadwal dan tidak ada perubahan, rekomendasi akan diserahkan kepada Menko Polhukam pada Kamis 29 Desember 2022, sebab masa tugas Tim PPHAM akan berakhir pada 31 Desember 2022. Adapun 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang dimaksud yaitu tragedi 1965-1966 serta konflik NU dan Partai Komunis Indonesia, penembakan misterius 1982 sampai 1984, rumah gedong pada era daerah operasi militer Aceh 1989 sampai 1998, Talang Sari 1989, Trisakti 1998, Semanggi 1 dan Semanggi 2, kerusuhan Mei 1998, Simpang KAA 1999, pembunuhan Dukun Santet di Banyuwangi 1999, Wasior 2001, Wamena 2003, dan Jambo Kepok Aceh 2003. Sesuai dengan Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim PPHAM, nantinya rekomendasi ini akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
Tim PPHAM bertugas memberi saran penyelesaian non-yudisial kasus pelanggaran HAM berat yang ditetapkan Komnas HAM sampai dengan tahun 2020. Tim ini mulai dibentuk dan bekerja pada Agustus 2022. Nah, jadi gimana teman-teman? Sudah menonton videonya kan? Bagaimana pendapat kalian tentang videonya? Sebenarnya jujur sedih banget sih, apalagi negara kita ini kan termasuknya negara hukum nggak sih? Yang dimana harusnya supremasi hukum itu ditegakkan dan perlu ditingkatkan kembali. Benar banget. Tapi berdasarkan video tadi, justru malah banyak banget pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, selain kasus pelanggaran HAM yang ringan, terdapat juga kasus pelanggaran HAM yang berat. Jadi di sini kita akan membahas salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia tentunya. Nah, tentunya ada tuh salah satu pelanggaran HAM yang sangat berat dan akan menjadi sejarah yang kelam yang ada terjadi di Indonesia dan selalu akan diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa pada setiap tanggal 30 September atau yang biasa kita sebut peristiwa G30 SPKI atau dengan kata lain Gerakan 30 September Pemberontakan Komunis Indonesia. Bahkan pada kenyataannya peristiwa tersebut masih menjadi duka mendalam di sejarah Indonesia. Peristiwa ini awalnya dimulai oleh adanya gerakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit selaku pemimpin Partai Komunis Indonesia. Menurut buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Bregman, DN Aidit ini sangat mendukung yang namanya konsep Khrushchev, yakni if everything depends on the communists, we will follow the peaceful way. Atau dalam artian bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara berdamai. Pada tahun 1960-an, situasi politik di Indonesia sangat tegang. Presiden Soekarno menerapkan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan berbagai kekuatan politik termasuk Partai Komunis Indonesia atau PKI yang saat itu merupakan partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Namun, hubungan antara PKI dan Angkatan Darat semakin memburuk, terutama setelah isu adanya Dewan Jenderal yang dikabarkan berencana menggulingkan Soekarno. Dalam kondisi ini, pada malam dini hari 30 September 1965, sekelompok militer yang mengaku sebagai bagian dari Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal dan 1 perwira, yakni ada Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen MT Haryono, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Pierre Tendean. Melansir dari buku sejarah untuk SMK kelas 11 oleh Prawoto, beberapa tujuan G30 SPKI adalah 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Nah, setelah dari peristiwa tersebut, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali militer dan melakukan operasi pemulihan keamanan. Lalu, pada tanggal 2 Oktober 1965, G30S ini dinyatakan telah dikalahkan. Setelah itu, PKI dituduh sebagai dalang dari gerakan ini yang berujung pada pembersihan besar-besaran terhadap orang yang diduga sebagai simpatisan PKI. Diperkirakan jumlahnya itu mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang tewas dalam peristiwa ini. Akhirnya, peristiwa ini mengubah pandangan peta politik Indonesia pada Maret 1966. Kemudian, Soeharto menerima surat perintah atau Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberinya wewenang untuk mengambil tindakan demi keamanan negara. Ini menjadi awal dari kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai presiden pada tahun 1967 yang menandai berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru.
Peristiwa G30 SPKI memberikan banyak pembelajaran berharga ke Indonesia ke depannya, terutama dalam hal politik, keamanan, persatuan bangsa. Beberapa pelajaran yang dapat diambil antara lain: 1. Menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. 2. Pentingnya kewaspadaan terhadap isu dan propaganda. 3. Menghindari polarisasi ideologi yang ekstrem. 4. Menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. 5. Pendidikan sejarah yang objektif dan kritis. 6. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke teman-teman, dari peristiwa tadi itu tentunya kita belajar yang namanya banyak hal ya, belajar yang namanya peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat di Indonesia. Dan diharapkan semoga kedepannya ini nggak terjadi lagi ya pasti. Amin. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.